pengurus besar Nahdlatul Ulama punya niat besar untuk melakukan perubahan-perubahan dan untuk mencoba memberikan gagasan-gagasan baru, khususnya dalam halaqah fikih peradaban ini. Tadi Gus Ulil menyampaikan akan ada 250 halaqah. Jadi kata Gus Ulil setiap minggu ada 10 halaqah. Ini menunjukkan betapa pengurus besar Nahdlatul Ulama punya niat besar dan ingin melibatkan seluruh potensi yang dimiliki oleh Jamaiyah Nahdlatul Ulama, yaitu tentu pondok pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Yang saya hormati Pak Kiai Haji Ulil Absar Abdallah dan juga Pak Kiai Haji Syafiq Ali dari pengurus besar Nahdlatul Ulama, Pak Kiai Haji Koko alhamdulillah juga hadir, sesepuh-sepuh pesantren, Pak Ketua PCNU, kiai-kiai yang lain, alhamdulillah. Pada juga punya Ines istrinya Gus Ulil. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu bersama dalam rangka mengikuti halaqah fikih peradaban, fikih siasah dan tatanan dunia baru. Mudah-mudahan kehadiran kita semua di tempat ini dicatat oleh Allah sebagai amal salih, dan mudah-mudahan bagian dari kecintaan kita terhadap Nahdlatul Ulama. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan pengikut setia ajarannya. Ibu-ibu dan bapak sekalian, saya atas nama keluarga besar Pondok Pesantren Cipasung menyampaikan terima kasih pada PBNU yang telah memberikan kepercayaan untuk ditempati jadi salah satu hajat besar PBNU. Tadi karena kebetulan Gus Ulil sama Nyai Ines tidurnya di rumah, jadi kemarin maghrib Gus ya datangnya. Tadi pagi-pagi karena Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abun Benyamin Ruhyat dalam keadaan sakit, tadi Pak Kiai Dendi Mas Sobir yang ngasih sambutan atas nama keluarga pesantren. Tentu ini sebuah kehormatan untuk pesantren Cipasung. Terima kasih pada PBNU. Dan kita semua tahu memang Cipasung punya sejarah di dalam perjalanan Jamaiyah Nahdlatul Ulama, khususnya Muktamar NU yang semua orang tahu sebagai muktamar yang paling dahsyat katanya, yaitu Muktamar yang ke-29 tahun 1994. Jadi memang Cipasung tidak bisa dipisahkan dengan NU. Tadi Gus Ulis menyampaikan bahwa pengurus besar Nahdlatul Ulama punya niat besar untuk melakukan perubahan-perubahan
dan untuk mencoba memberikan gagasan-gagasan baru, khususnya dalam halaqah fikih peradaban ini. Tadi Gus Ulil menyampaikan akan ada 250 halaqah. Jadi kata Gus Ulil setiap minggu ada 10 halaqah. Ini menunjukkan betapa pengurus besar Nahdlatul Ulama punya niat besar dan ingin melibatkan seluruh potensi yang dimiliki oleh Jamaiyah Nahdlatul Ulama, yaitu tentu pondok pesantren. Mari kita sambut bersama-sama. Mudah-mudahan niat besar pengurus Nahdlatul Ulama ini untuk meneruskan cita-cita para masyayikh Jamaiyah Nahdlatul Ulama. Kita sama-sama tahu pesantren punya sejarah panjang, punya peran penting dalam perjalanan bangsa ini, dan salah satu kekayaannya adalah fikih. Makanya kenapa kok temanya juga fikih, karena memang fikih merupakan suatu yang sangat fundamental di dalam tradisi Jamaiyah Nahdlatul Ulama. Saya dulu baca tulisan Gus Dur di majalah pesantren ya, yang punya P3M ya, tahun 83-84 ya, tulisan Gus Dur itu yang menjelaskan bahwa tradisi keilmuan pesantren itu adalah fikih sufistik. Dan saya kira kita sama-sama tahu pesantren memang tidak bisa dipisahkan dengan dua hal itu. Gus Ulil sekarang ngampur rutin ngaji ihya. Itu menunjukkan bahwa itu warna fikih sufistik yang luar biasa. Nah, tentu sekali lagi mudah-mudahan ini semua menjadi perjalanan yang akan terus memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan bagi bangsa kita. Kalau kita belajar di pesantren, kita mestinya tidak boleh ragu untuk melakukan perubahan-perubahan. Karena tadi lagu yang dinyanyikan dengan sangat bagus oleh para mahasiswi IAIC, moto kita yang utama tadi yang disebutkan dalam lagu itu, al-muhafadzatu 'alal qadim shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Ini filosofi kalau dilihat secara akademis luar biasa, karena tidak meninggalkan sejarah dalam satu aspek. Istilah Gus Dur, kita jangan sampai sebagai orang yang ahistoris, tidak berpikir berdasarkan sejarah. Itu salah satu yang diingatkan oleh Gus Dur. Kenapa? Karena sejarah adalah hasil peradaban umat manusia. Kalau kita tidak berpikir atas dasar sejarah, berarti kita tidak menghargai karya para sesepuh-sepuh kita. Tetapi kemudian di sana kan ada al-muhafadzatu 'alal qadim shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Saya kira ini menjadi tanggung jawab kita untuk terus menerus. Sampai sekarang kata Gus Ulil, ini sekarang udah masanya dunia digital, yang kadang-kadang setahun 2 tahun sudah berubah. Maka kita pun juga dituntut untuk melakukan perubahan-perubahan. Kalau di pesantren juga terkenal kan Imam Syafi'i, ada qaul qadim, ada qaul jadid. Itu menunjukkan bahwa perubahan itu adalah keniscayaan. Dan ini adalah suatu yang luar biasa menurut saya, apa yang digagas oleh Bapak Ketua Umum. Mudah-mudahan menjadi obor bagi kita semua untuk menerangi perjalanan kita di masa depan. Dan dalam memperingati 1 abad lahirnya Jamaiyah Nahdlatul Ulama secara kalender Hijriyah, yang insya Allah nanti kata Gus Ulil puncaknya akan sekitar bulan Februari.
dan ada berbagai macam pertemuan internasional melibatkan pemikir-pemikir tingkat dunia dari Mesir, dari berbagai macam negara. Karena memang NU punya peran yang besar di dalam perjalanan bangsa ini, dan mudah-mudahan juga terus punya peran besar di masa-masa yang akan datang. Saya kira ini sebagai ya Pak sambutan untuk acara halaqah ini, kan juga pengurus sekarang terobosannya juga ya Gus. Di pengurus sekarang itu ada roisnya perempuan, ya, mustasyarnya juga ada yang perempuan. Saya tidak tahu apakah di wilayah di PC sudah belum, kata Pak Ketua. Itu kan juga sebuah terobosan. Nah, tentu barangkali juga terus bisa kita diskusikan, karena kalau kita terus bisa mendiskusikan ini, mudah-mudahan pada generasi-generasi muda kita terus membuka kekayaan kultur kita. Gus Dur nyebut ya pesantren itu sebuah kultur, sebuah budaya yang di dalamnya ya, dengan berbagai macam ciri-ciri. Sekali lagi terima kasih kepada PBNU, Pak Kiai Haji Shamik Ali yang telah memberi kepercayaan dan sekarang hadir. Mudah-mudahan ya, acara ini sukses, nanti puncaknya di Februari, mudah-mudahan memberikan kemanfaatan untuk kita semua. Saya ini kan backgroundnya teknologi Gus. Mungkin juga barangkali nanti juga harus ditinjau bagaimana ini secara dari pendekatan sains dan teknologinya gitu, fikih itu. Karena Islam dulu di abad 8 pernah hebat kejayaan Islamnya dalam dunia sains. Ada Khawarizmi dan yang lain-lain, pemikir-pemikir ilmu pengetahuan dalam bidang aljabar, matematik, kimia, fisika, biologi begitu. Nah, bagaimana ini menjadi sebuah satu kesatuan utuh yang menjadi potensi besar yang nanti mudah-mudahan akan memberikan peluang yang besar juga bagi kemajuan peradaban kita. Nah, dulu Pak Kiai Ilyas tahun 9799 menyuruh saya, Mas tolong dibuka sekolah tinggi teknologi Cipasung. Berarti sekarang sebenarnya usia sudah agak tua ini Gus. Ya, mudah-mudahan juga ini sekolah tinggi teknologi Cipasung nanti bisa menjadi bagian dari yang punya peran di dalam bagaimana Jamaiyah Nahdlatul Ulama pesantren menghadapi tantangan-tantangan masa depan. Saya kira ini yang menjadi perhatian kita semua. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf apabila di dalam acara ini banyak kekurangan-kekurangan dan kekhilafan-kekhilafan. Sebelum saya akhiri, mari kita baca Fatihah kembali. Mudah-mudahan khususnya Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abun Bunyamin Ruhyat segera pulih kembali dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa membimbing kita semua dan juga terus bisa melanjutkan perjuangan para guru-guru kita semua. Al-Fatihah. Alhamdulillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.